Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Saudara, di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti ada kebutuhan, ada hal-hal yang kita rindu Allah mencukupkan, baik itu kebutuhan primer kita dan kebutuhan-kebutuhan yang lain saudara. Saya percaya setiap kita, bahkan mungkin saat ini, ada hal-hal yang kita butuhkan, Allah menyediakan, Allah bertindak. Dalam kondisi yang ada sekarang ini saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta doa supaya mereka dicukupkan, kebutuhan mereka dicukupkan. Mereka dicukupkan supaya mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin saudara juga mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Artinya Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang mencukupkan. Hari ini Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan saya dan saudara. Dan kalau kita rindu mengalami itu saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami Allah mencukupkan, Allah melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan, sehingga saudara mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara. Saya rindu membaca kesaksian saudara yang saudara tuliskan di dalam kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 22, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara
dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya, Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat itu dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama saudara adalah di mana
Allah menguji Abraham, di mana setelah Allah menjanjikan anak dikaruniakan bagi Abraham di tengah-tengah keluarganya, dan janji itu sudah begitu lama ditunggu dan akhirnya digenapi, dan lahirlah Ishak. Dan setelah waktu berjalan, kemudian Allah berfirman kepada Abraham supaya ia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya di sana. Saudara, bisa dibayangkan pada waktu itu apa yang terjadi, bagaimana kondisinya. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah semuanya berjalan, Allah menantang Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan kemudian Abraham melakukannya. Dan singkat cerita, akhirnya perkara besar pun terjadi. Ishak tidak jadi dipersembahkan, dan kemudian Allah menyediakan seekor domba pengganti Ishak. Dan kemudian muncullah di ayat 14, di mana di sana Abraham menegaskan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Muncullah satu kalimat atau satu kata atau satu nama Tuhan sendiri, yaitu Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu terjadi di peristiwa saat Abraham mempersembahkan Ishak. Dan bukan hanya nama Jehovah Jireh yang muncul di sana, saudara, tapi ayat yang ke-17 di sana Allah berjanji kepada Abraham, di mana Allah berkata mulai ayat 16, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Saudara, yang luar biasa dari peristiwa ini adalah nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh muncul dalam peristiwa ini. Nama Tuhan Jehovah Jireh yang artinya Allah menyediakan muncul dalam peristiwa ini. Dan kemudian bukan hanya itu, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah." Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, hari ini saudara memiliki kebutuhan, saudara memiliki keperluan. Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dan bukan hanya menyediakan saudara, tapi ayat 17 juga Dia berjanji bahwa Dia akan memberkati berlimpah-limpah. Rindukah saudara di dalam kehidupan saudara Allah memberkati saudara berlimpah-limpah? Saya percaya setiap kita rindu berkat Tuhan dicurahkan secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, Allah pun rindu mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sama seperti Dia rindu memberkati Abraham, demikian juga Dia rindu memberkati kita. Karena dari sebelum-sebelumnya Allah sudah sering kali berjanji bahwa Dia memberkati dan memberkati. Dan digenapi dalam kehidupan Abraham waktu demi waktu. Hari ini pun dengar saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang pasti akan mencukupkan kita. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri kepada saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri di tengah keluarga saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri dalam seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan diri dan mencukupkan segala kebutuhan kita dan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah. Sekali lagi saudara, kapan peristiwa Jehovah Jireh itu terjadi?
saat Abraham pergi untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, di mana di ayat yang kelima Abraham menegaskan kepada bujangnya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, saat Abraham beserta dengan kedua bujangnya dan juga Ishak, mereka berangkat, dan kemudian di tengah jalan ketika sudah dekat kepada tujuan, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang. Maksudnya dia dan Ishak akan pergi sembahyang, pergi beribadah. Jadi saudara, perjalanannya itu menuju Gunung Moria adalah perjalanan untuk bersembahyang, adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian dalam perjalanan beribadah itulah Abraham mengalami di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Abraham mengalami di mana Allah berjanji bahwa dia akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Itu terjadi ketika Allah menantang Abraham dan Abraham melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia pergi untuk beribadah. Dia pergi dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dia pergi ke Gunung Moria untuk sembahyang, untuk beribadah. Dan saudara, yang saya rindu kita belajar di sini adalah apa ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, sehingga akhirnya dia mengalami Jehovah Jireh. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh bagi dia. Dan dia juga mengalami Allah berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama saudara, ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Di mana dia pergi ke Gunung Moria bukan hanya untuk sembahyang, tetapi tujuannya ke sana adalah untuk mempersembahkan korban. Dan korban yang akan dipersembahkan itu, yang diperintahkan Tuhan adalah anaknya, anak tunggalnya, anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Jadi saudara, Abraham berangkat untuk beribadah ke Gunung Moria, dan ibadahnya itu disertai dengan pengorbanan, di mana Allah memerintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, dan dia taati perintah Allah. Dia tidak berdebat dengan Allah, sekalipun itu sesuatu yang sangat berat, sekalipun itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Bayangkan, Ishak itu adalah anak tunggalnya, dan tidak ada yang lain, saudara. Satu-satunya anaknya adalah Ishak. Dan kemudian selain anak tunggal, Ishak ini juga telah dinantikan begitu lama, selama sampai umur 100 tahun Abraham. Dia nantikan Ishak ini baru digenapi janji Tuhan. Artinya anak ini adalah anak perjanjian yang sudah lama sekali dinantikan. Dan anak ini juga adalah anak tunggalnya. Bayangkan saudara. Dan itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan ketika dia pergi untuk beribadah ke Gunung Moria. Jadi saudara, dia beribadah dengan disertai pengorbanan, kerelaan untuk berkorban. Dan pengorbanannya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan akhirnya ketika dia pergi beribadah dengan mempersembahkan korban, dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, satu-satunya janji yang sudah lama ditunggu, ketika dia rela melakukan itu saudara, akhirnya Allah turun dari sorga dan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh kepada Abraham. Itu pertama kali Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan.
Dan bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Allah Jehovah Jireh menyatakan diri. Allah berjanji memberkati Abraham secara berlimpah-limpah. Karena Abraham hidup beribadah, dia pergi ke Gunung Moria untuk beribadah, dan ibadahnya itu disertai dengan persembahan korban. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita hari ini masih sedang hidup beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah kita hari ini masih menjalani hidup kita dalam ibadah kepada Tuhan? Mungkin saudara menjawab, ya, saya masih hidup beribadah, saya rajin beribadah. Pertanyaan kedua, apakah ibadah saudara disertai dengan pengorbanan? Kerelaan untuk berkorban. Mungkin saudara juga menjawab, ya, saya beribadah, dan setiap kali saya beribadah, saya membawa persembahan bagi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Karena dia menyatakan diri kepada Abraham sebagai Jehovah Jireh. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya, persembahan yang terbaik, sampai-sampai Allah berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah, karena dia melihat Abraham dengan begitu tulus mempersembahkan korban bagi Tuhan, begitu tulus beribadah dan memberi korban persembahan bagi Tuhan. Hari ini saudara, mari kita koreksi kehidupan kita. Masihkah kita hidup beribadah? Kalau saudara masih hidup beribadah, masihkah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Masihkah saudara berkorban bagi Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Abraham, sehingga dia mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupannya saudara. Sehingga Allah berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah ketika dia hidup beribadah sekaligus rela berkorban bagi Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, ketika Abraham bersama dengan kedua bujangnya, bersama dengan Ishak, mereka pergi ke Gunung Moria, itu perjalanan yang jauh saudara. Bahkan perjalanan yang sangat jauh. Sampai-sampai dikatakan di sini, setelah menempuh 3 hari perjalanan, itu pun belum sampai. Setelah menempuh 3 hari perjalanan, akhirnya Abraham melihat tempat itu dari jauh. Dan kemudian dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini. Nanti kami akan kembali, kami pergi untuk sembahyang, kami pergi untuk beribadah. Artinya saudara, bahwa Abraham pergi beribadah dengan penuh perjuangan. 3 hari lebih perjalanan yang harus dia tempuh saudara, untuk pergi beribadah, untuk pergi mempersembahkan korban bagi Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih berjuang untuk beribadah? Kalau Abraham mengalami Jehovah Jireh, Allah mencurahkan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupannya karena dia beribadah sekalipun harus berjuang. Dia taat beribadah kepada Tuhan sekalipun harus berjuang. Sampai 3 hari perjalanan harus ditempuh untuk melakukan firman Tuhan, untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, adakah kita sedang hidup beribadah dan rela berjuang saudara? Kalau hari-hari ini seringkali hanya karena jarak sekian jauh akhirnya orang tidak beribadah. Karena perjuangan waktu, perjuangan biaya, perjuangan tenaga harus dikorbankan, sehingga itu membuat orang tidak lagi datang beribadah. Dengar saudara, Abraham dia pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai menempuh 3 hari perjalanan. Menempuh 3 hari perjalanan untuk beribadah saudara.
Hari ini pun saya tegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara mau berjuang untuk beribadah, maka saudara akan mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, siaplah berjuang untuk beribadah. Saudara, di gereja yang saya layani, yang saya gembalakan, ada jemaat-jemaat yang datang dari jauh. Ada beberapa keluarga jemaat yang datang dari jauh. Saudara, satu kali istri dari jemaat ini, di mana mereka suami istri setia beribadah, istrinya ini akhirnya melahirkan, saudara. Dan kemudian ketika istrinya ini melahirkan, kami pergi ke kampungnya. Dari tempat pelayanan saya, begitu jauh ke kampung itu, jalannya juga begitu rusak hancur. Dan waktu dalam perjalanan itu, saudara, mulai jemaat-jemaat yang bersama-sama kami berangkat untuk membesuk, untuk mengunjungi jemaat ini yang istrinya melahirkan ini. Mulai ada orang-orang yang bersungut-sungut, jalannya rusak sekali, capek sekali dan jauh dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya disadarkan akan satu hal dan saya bicara kepada mereka, saya bilang, bayangkan kita sekali ke sini untuk menjenguk dia. Dia setiap minggu datang jauh-jauh, naik sepeda motor untuk beribadah. Dengan berkilo-kilometer, dengan jalan yang begitu rusak. Betapa dahsyatnya, saudara, perjuangan mereka untuk beribadah. Masih ada hari-hari ini orang-orang yang begitu berjuang untuk beribadah. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa perjuangan saudara untuk beribadah? Adakah perjuangan yang saudara lakukan, saudara kerjakan, yang harus saudara usahakan untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan-jangan hari-hari ini, saudara, ibadah kita penuh dengan kemanjaan, di mana semuanya serba simpel, dan itu pun kadang kita tidak setia untuk beribadah. Dengar saudara, kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dengan perjuangan. Sekalipun harus berjuang, tetap siap untuk hidup beribadah. Maka dengan demikian Jehovah Jireh dinyatakan dalam hidup saudara. Maka dengan demikian janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang kedua, ibadah yang mengandung janji Tuhan, ibadah yang akan mewujudkan Jehovah Jireh adalah ibadah yang siap berkorban dan ibadah yang siap berjuang. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 5 tadi dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lihat di sini, saudara, Allah memerintahkan dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi lihat kalimatnya di sini ketika dia berkata kepada bujangnya itu, dia berkata, kami akan pergi untuk sembahyang dan kemudian kami akan kembali. Dia tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan dan dia akan kembali kepada bujangnya bersama dengan Ishak anaknya. Sekalipun perintah supaya Ishak dipersembahkan itu datang dari Tuhan, tapi Abraham juga tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan pengganti Ishak. Allah akan menyediakan korban persembahan sebagai pengganti Ishak. Dan kemudian, saudara, di ayat yang ke-8 menegaskan kepercayaan Abraham. Ketika di ayat 7 Ishak berkata kepada Abraham bahwa semua telah tersedia, tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan itu? Di mana akan anak domba yang akan dijadikan korban bakaran itu? Ketika mendengar pertanyaan Ishak, saudara, maka Abraham menjawab di ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Ketika Ishak bertanya, di mana korban bakaran? Semua telah tersedia, tapi korban bakaran itu belum tersedia. Lihat saudara apa yang dikatakan oleh Abraham, bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Saudara, sekali lagi di sini menegaskan bahwa Abraham begitu percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba sebagai pengganti Ishak anaknya. Dan waktu itu saudara, mereka sampailah di tempat itu, dan kemudian Abraham mulai membuat mezbah, dan pelan-pelan dia mulai mengikat anaknya, dan kemudian membaringkan anak itu di mezbah korban bakaran. Bayangkan saudara, Abraham punya iman, tetapi bayangkan detik-detik terakhir anaknya sudah terbaring di mezbah korban bakaran. Bayangkan betapa luar biasanya kondisi itu. Tetapi namun demikian Abraham tetap percaya bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Maka pada waktu itu tersangkutlah seekor anak domba, dan kemudian itulah yang menjadi pengganti Ishak. Ketika Tuhan berkata, ketika suara Tuhan terdengar bahwa Tuhan menyediakan sebagai pengganti Ishak. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh kepada Abraham. Dan itu terjadi ketika Abraham beribadah dengan iman. Dia pergi sembahyang, dia pergi beribadah ke Gunung Moria dengan iman bahwa Allah menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Sekalipun dia belum melihat kenyataan, sekalipun kondisinya sudah semakin dekat, waktunya sudah semakin dekat, Ishak sudah dibaringkan di mezbah korban bakaran. Tetapi Abraham masih tetap percaya bahwa Allah menyediakan. Kepada bujangnya dia berkata, kami pergi sembahyang, tetapi kami akan kembali. Kepada anaknya dia berkata, Allah pasti akan menyediakan anak domba korban bakaran bagi dia. Dan kemudian itu terjadi saudara, ketika Abraham hidup beribadah dengan iman. Sehingga apa yang terjadi? Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Allah mencukupkan, Allah menyediakan. Di ayat 14 Abraham berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai-sampai dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Kenapa saudara? Karena dia mengalami Allah Jehovah Jireh. Bahkan bukan hanya itu saudara, tetapi Allah juga berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Abraham mengalami Allah Jehovah Jireh dan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya? Karena dia pergi untuk beribadah. Dalam peristiwa ini, perjalanannya itu adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian begitu banyak orang beribadah saudara. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, yang akhirnya berdampak Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupannya. Saudara, yang pertama, Abraham beribadah dengan kerelaan untuk berkorban. Abraham beribadah dengan membawa korban persembahan. Yang kedua saudara, Abraham ini pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai 3 hari perjalanan. Dia siap berjuang untuk beribadah. Dan kemudian yang ketiga saudara, Abraham mengalami Jehovah Jireh dalam hidupnya karena dia begitu percaya. Dia beribadah disertai dengan iman kepercayaan bahwa Allah menyediakan. Kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyediakan dan mencukupkan dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyatakan janji-janjinya secara berlimpah di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan berkorban. Hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan untuk berjuang. Hiduplah dengan beribadah dan sertai ibadah saudara dengan iman keyakinan bahwa Allah
selalu menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara percaya bahwa Allah sungguh-sungguh menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Ketika kita bersama-sama hidup beribadah saudara, beribadah dengan kerelaan berkorban, beribadah dengan siap berjuang, dan beribadah dengan iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga saudara mengalami janji-janji Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, sehingga saudara mengalami janji Tuhan, mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah setiap mereka mengalami Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah melimpahkan dan mencurahkan berkat-Nya. Itu sebabnya ajar anak-anak-Mu untuk hidup beribadah dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk dalam perjalanan hidup mereka beribadah dengan siap berkorban, siap berjuang, dan siap untuk tetap menjalani semuanya dengan penuh iman. Maka dengan demikian, setiap anak-anak-Mu akan mengalami Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam hidup mereka. Maka dengan demikian, Allah akan menyatakan janjinya bahwa Dia memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara. Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat,
yang sedang menaikkan, memohon kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi, ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus.
sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anakmu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.